Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Ini adalah topik berikutnya yang akan kita bahas dalam geometri transformasi, yaitu topik tentang isometri. Ya. Nah, sumber utama dari pembelajaran kita adalah dari buku ini, An Introduction to Transformational Geometry, yang ditulis oleh Frank M. Eccles. Nah, in the last exercises of the previous problem set, you were casually presented with a mapping of a type called line reflection, ya, yang mana itu adalah pemetaan yang merupakan central of building block for our whole study of transformational geometry. Jadi, line reflection ini adalah hal mendasar ya yang akan dibahas di dalam pembelajaran kita. A line reflection, sebuah refleksi garis in a given line S is a function M defined for every point P of the plane as follows. Jadi sebuah refleksi garis itu adalah sebuah refleksi garis pada garis S adalah sebuah fungsi M, di mana dia harus memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, ini apa artinya nih? P elemen S, apa artinya? Artinya adalah kalau titik P itu ada pada garis S, maka line reflection pada S itu adalah titik P itu sendiri. Jadi misalnya ya, ada sebuah garis S, nih ya, sebuah garis S. Lalu kalau ada sebuah titik P yang terletak pada garis tersebut, nah itu makna yang ini ya. Maka pemetaannya adalah P itu sendiri. Sedangkan kalau ada titik lain, ya, misalkan titik ini, misalkan titik P ini bukan berada di garis S, maka line reflection-nya adalah sebuah titik P aksen. Ini titik ya, maaf, bukan garis ini. Sorry, ya tidak bisa dihapus. Ini titik yang mana dia menyebabkan garis S itu menjadi perpendicular bisector of the segment P aksen. Jadi jarak antara ini ke sini sama, dan dia tegak lurus dengan garis S tersebut. Nah, contoh ya, di sini, di garis ini ada garis S, diberikan garis S. Coba saudara lihat, diberikan sebuah garis S, lalu kalau sebuah titik berada di garis tersebut, misalkan titik C, maka MC-nya adalah titik C itu sendiri. Jadi, refleksi titik C pada garis S adalah titik C itu sendiri. Sedangkan kalau ada titik lainnya, misalkan titik A ya, yang bukan berada di garis S, maka hasil pemetaannya adalah MA-nya itu adalah sebuah titik A aksen, dengan syarat garis S merupakan perpendicular bisector. Ya, sama jarak antara A ke titik ini dengan jarak A aksen ke titik ini, atau perpotongannya ini adalah titik tengah antara antara titik A dan A aksen. Begitu juga kalau ada titik B, maka MB-nya itu adalah B aksen, sebuah titik lain gitu ya, di mana dengan syarat garis S adalah perpendicular bisector pada segmen garis B aksen. Perpendikular itu tegak lurus ya. Nah, berikutnya, every line determine its own line reflection. And so to denote the reflection in a given line S, we shall use the symbol MS. The line S is called the axis of reflection or the reflecting axis. Sumbu refleksi gitu ya, sumbu pencerminan. Jadi, every line determines its own line reflection. Maka untuk menotasikannya, kalau sebuah garis diberikan garis S,
maka kita menggunakan simbol MS, refleksi pada garis S tersebut. If line reflection in fact so important to transformational geometry, we should certainly want to know whether such functions are transformation or not. To find out, we must answer 3 questions about any given line reflection MS. Jadi, penting bagi kita untuk mengetahui apakah refleksi garis itu merupakan sebuah transformasi. Maka untuk menjawabnya, kita perlu memperhatikan 3 jawaban dari pertanyaan ini. Yang pertama, does the domain consist of all the points of the plane? Apakah domainnya itu terdiri dari semua titik-titik yang ada pada bidang? Terus yang kedua, is every point of the plane the image of some point under MS? Jadi, apakah untuk setiap titik pada bidang, image-nya adalah, nah gitu ya, bukan, ini maksudnya itu adalah, is every point of the plane the image of some point under MS? Artinya apa? Apakah setiap titik pada bidang tersebut merupakan hasil pemetaan dari beberapa titik yang juga di bidang itu di bawah line reflection MS ini. Lalu yang ketiga, is the function one-to-one? Apakah fungsi itu satu-satu? That is, all distinct points mapped onto distinct images. Jadi setiap titik berbeda itu dipetakan kepada titik-titik yang berbeda juga, begitu. Nah, ini kan syarat untuk transformasi ya. Sebuah fungsi dikatakan transformasi jika memenuhi ketiga syarat ini. Yang pertama, domain dan range-nya itu, domainnya itu adalah semua titik pada bidang. Lalu range-nya itu juga titik pada bidang tersebut dan fungsinya one to one. Kalau dia memenuhi, maka dia adalah transformasi. Clearly, every point of the plane is either on S or else it is not on S. Maksudnya apa? Kalau ada garis gitu ya, setiap titik pada bidang itu pastilah ada pada S atau tidak pada S. Kan cuma ada 2 kemungkinan itu kan? Since we have a rule for obtaining the image in either case, the domain does include every point of the plane. Paham maksudnya ini? Gitu ya. Kalau ada bidang, nah misalkan nih bidang kan, lalu ada garis S, ya ada garis S, maka titik itu cuma ada 2 kemungkinan, dia berada di luar atau dia berada di garis ini, atau dia berada di luar atau dia di garis ini, dia di luar atau di garis ini gitu ya. Artinya dia garis ini pun letaknya di bidang kan, di bidang ini kan, ya nak? Maka bisa kita tuliskan seperti ini, clearly every point of the plane is either on S or else mana dia? Nih. Since we have a rule for obtaining the image in either case, the domain does include every point of the plane. Nah, maka yang pertama ya terjawab ya, pertanyaan pertama. Terus yang kedua, turning to the second question. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Let us assume that P is any point of the plane. Misalkan titik P adalah titik yang ada di bidang. Jika P anggota S, artinya P terletak di garis S, maka berdasarkan definisi, maka MP itu adalah P itu sendiri. Jika P tidak pada S, maka akan terdapat exactly one point, satu titik yang unik gitu ya, satu titik key, such that S is the perpendicular bisector of segment PQ. Maka dari itu MQ sama dengan P. In either case, we have shown that P is the image of some point, and we may conclude that MS is a mapping from the plane onto the plane. Jadi dia memang pemetaan dari bidang ke bidang kepada bidang itu. Lalu yang ketiga kita akan lihat untuk menunjukkan
bahwa ms itu adalah fungsi satu-satu, we take an indirect approach and assume there exists distinct point R and S such that R tidak sama dengan S dan MR sama dengan MS, yaitu sama dengan K. Jika K tidak terdapat pada garis S, maka S haruslah the perpendicular bisector of both RK and SK. Dan itu impossible. Kenapa? Tidak ada garis yang menjadi perpendicular bisector of two different segment having a common endpoint. Ya, tidak mungkin dia menjadi perpendicular bisector untuk titik untuk garis RK dan segmen garis SK secara bersamaan. Pastilah RK dan R dan S-nya itu adalah harus di S. Gitu ya. But di sini ya katanya. But if K ada di S, then R and S must each lie on S. This means that R sama dengan MSR sama dengan K sama dengan MS sama dengan S. This of course contradicts the assumption. Ya, menghasilkan kontradiksi ya dengan asumsi kita bahwa R dan S adalah distinct point. Titik yang berbeda. Kalau ini kan artinya titiknya sama nih, titik yang sama kan artinya. Mana dia kursor kita ini? Nah, nih. Kan di awal diasumsikan bahwa R dan S adalah dua titik yang berbeda. Ya, R dan S dua titik berbeda. Lalu MR sama dengan MS sama dengan K. If K bukan merupakan anggota S, then S must be the perpendicular bisector of both RK dan SK. Dan itu impossible. Nah, kalau dia merupakan perpendicular bisector, maka dia R itu sama dengan S. Dan ini contradict the assumption that R dan S adalah dua titik yang berbeda. Ya. The contradiction implies that no distinct points are mapped onto the same image point. Thus, MS is one-to-one and the following theorem is proved. Nah, a free line reflection, ini teorema ya, a free line reflection is a transformation. Jadi ini teorema yang pembuktiannya sudah dijelaskan tadi, dia menjawab 3 pertanyaan tadi. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah domainnya gitu ya, berada pada bidang, lalu yang kedua, apakah semua titik di bidang itu merupakan hasil peta dari beberapa titik di bidang itu juga? Lalu yang ketiga, apakah dia one to one? Dan semuanya sudah dipenuhi sehingga refleksi garis refleksi ini adalah sebuah transformation. Okay. A key property of line reflection is that they preserve distance. This means that under a line reflection, the image of any two points are the same distance apart as the original point. We shall prove this fact a little later. Line reflection are not the only transformation which have this property, however. To be more concise, we may call any distance preserving transformation in isometry. Jadi ini. Oke. Nah, coba lihat di sini. Line reflection itu sebuah properti khusus, properti kunci ya, sifat kunci, karakteristik kunci dari line reflection itu adalah they preserve distance. This means that under a line reflection, dalam sebuah refleksi garis, the image of any two points are the same distance apart as the original point. We shall prove this fact a little later. Jadi di jaraknya dua titik itu tetap gitu ya, walaupun dia direfleksikan. Nah, kita akan masuk ke konsep transformasi adalah sebuah isometri. A transformation T is an isometry if and only if
for every pair of points P and Q, P aksen Q aksen sama dengan PQ, where P aksen adalah TP dan Q aksen adalah TQ. Apa maksudnya ini? Sebuah transformasi T itu adalah isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasangan titik P dan Q, jarak PQ itu sama dengan jarak hasil transformasinya, di mana P aksen adalah transformasi dari P, Q aksen adalah transformasi dari Q. Jarak PQ itu sama dengan jarak hasil transformasinya ini. Maka itulah yang disebut isometri. Notice that this definition does not require that P aksen sama dengan Q aksen. In other words, an isometry need not preserve distance between a point and its image. Lihat, yang sama itu adalah jarak antara dua titik asal, maka jarak hasil pemetaan keduanya adalah sama. Tapi tidak harus ya bahwa jarak antara P aksen dengan Q aksen itu sama, tidak harus. Bisa saja sama, bisa saja tidak. Nampak bedanya ini? Ini tidak ya. Notice that this definition does not require that P aksen, tidak harus, boleh. Kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Itu maksudnya does not require. As an example of an isometry, we assume that a coordinate system has been established for the plane and consider the mapping T defined for any point P, X, Y by this one. Jadi sebagai contoh isometri, kita asumsikan sudah ada sebuah koordinat, garis koordinat ya, sistem koordinat X, Y. Nah, the mapping T defined for any point P, X by pemetaan T, setiap titik P ini dipetakan menjadi P aksen dengan X-nya tetap, Y-nya menjadi negatif Y. It is easy to confirm that T is a transformation. To show that T is an isometry, we must take any pair of point A, A1, A2, and B, B1, B2, together with their images, A aksen sama dengan A1 min A2, dan B aksen adalah B1 min B2. Dan proof that A aksen B aksen sama dengan AB. Kalau ini terpenuhi, maka dia adalah isometri. Kalau T adalah transformasi, katanya itu sudah mudah kita konfirmasi ya, sudah bisa kita konfirmasi. Dan ini sudah kita latihkan juga sebelumnya. Bagaimana menentukan sebuah fungsi itu, pemetaan itu adalah transformasi. Dia harus memenuhi 3 syarat tadi. Nah, sekarang apakah dia isometri? Nah, untuk menentukan dia isometri, kita ingin membuktikan seperti ini. Maka kita ambil A-nya adalah A1, A2, B-nya dah B1, B2. Maka pemetaan A ini di dalam pemetaan T ini berarti A aksennya adalah A1, min A2. Lalu B aksennya adalah B1, min B2. Ini contohnya. Dalam gambar, coba dilihat. Ini sumbu koordinat ya. Nah, maaf, belum dihidupkan penanya. Oke. Mari kita lihat. Ini di garis koordinat ya. Ini sumbu X. Nah, ini sumbu Y. Ya kan? Maka kalau ada dua buah titik A, ini titik B, hasil pemetaannya katanya berdasarkan ini, X-nya tetap, Y-nya jadi negatif. Maka kalau titiknya A1, A2 berarti pemetaannya adalah A1-nya tetap jadi min A2. Begitu juga dengan B, B1-nya tetap berarti X-nya tetap, Y-nya berubah menjadi min B2. Nah, sekarang kita ingin membuktikan ini, bahwasanya jarak dari titik A ke titik B ini itu sama dengan jarak dari titik A aksen ke B aksen. Oke.
Sorry. Mana dia? Oke, lanjut. Sekarang kita lihat. To do this, we call on the distance formula. Ya, rumus jarak ya, kita dapatkan seperti ini. Berarti kan jarak A aksen B aksen berarti jaraknya adalah jarak antara titik ini dengan titik ini. Bagaimana cara mengukur jarak antara dua titik? Akar A1 kurang B1 gitu ya. Sebaliknya. Ini dia. A1 kurang B1 kuadrat ditambah min A2 dikurang min B2 lalu dikuadratkan. Sehingga ini kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ini tahu ya? Ini menjadi B2 dikurang A2 lalu dikuadratkan. Apakah sama saja ini? Kalau ini udah tetap ya, ini tetap. Kalau ini gimana? Kenapa dia bisa berubah nih? Kenapa dia bisa berubah menjadi A2 dikurang B2? Nah, sama saja ya? Ayo, kenapa sama? Harus bisa memahaminya ya, kenapa dia sama. Dan akhirnya, rumus yang ini, itu adalah rumus jarak A, jarak titik A dan titik B yang original. Nah, terbukti bahwa dia adalah isometri. Secara gambar pun kita lihat ya, jarak ini tentu sama kan? Jarak garis AB ini tentu sama dengan jarak garis A aksen, B aksen. Nah, disinilah tadi yang dikatakan bahwa PP aksen, Q aksen itu tidak harus sama. Ini dia, tidak harus sama memang. Cobalah lihat di sini. Jarak BB aksen tidak harus sama dengan jarak AA aksen. Lebih panjang AA aksen kan? Yang harus sama itu adalah jarak titik original itu sama dengan jarak titik hasil pemetaannya. Hasil transformasinya. Setelah terbukti sama, maka T itu adalah isometri. Nah, selanjutnya, perhaps you observe that the mapping T of the above example was in fact a line reflection. Now we shall use this example to prove the generalization mentioned earlier. Jadi kita menggunakan contoh ini untuk mengeneralisasi ya, untuk membuktikan generalisasi yang sudah kita dapatkan tadi. Every line reflection is an isometry. Kalau yang teorema 1-1 tadi, every transformation is an isometry. Lalu bahwasanya line reflection itu adalah transformasi, sudah dibuktikan tadi ya, maka dia juga berarti line reflection itu, refleksi garis itu adalah sebuah isometri. Atau dengan kata lain, let S be any line and let MS be the corresponding line reflection. Let P and Q be any 2 points of the plane. If P aksen sama dengan MSP dan Q aksen sama dengan MSQ, then it follows that P aksen Q aksen sama dengan PQ. Dengan kata lain ya, teorema 1-2 ini, jika S adalah sebuah garis dan MS adalah sebuah line reflection pada garis S ini, maka jika P dan Q itu dua titik berbeda pada bidang, P dan Q itulah dua titik sembarang pada bidang gitu ya. Dan jika P aksen adalah pemetaan P pada MS, lalu Q aksen itu adalah MSQ, maka jarak antara PQ itu sama dengan jarak P aksen Q aksen. Itu hanya cara menyatakannya ya dari teorema 1-2. Ini dia ilustrasinya. Ini ya tanda sama ya, PQ itu sama dengan P aksen Q aksen. Oke. Bukti, nah ini kalau mau dibuktikan, we shall use coordinate geometry to prove the theorem. Recall that a coordinate system for the plane can be established using any pair of perpendicular lines.
any choice of unit length, and any choice of positive direction for the x and the y axis. In picking a coordinate system for this proof, we shall take advantage of this freedom by choosing line S as the x-axis and any perpendicular to S as the y-axis. Jadi kita akan membuktikannya ya, kita menggunakan koordinat geometri untuk membuktikan teorema tersebut. Namun kita perhatikan terlebih dahulu, untuk sebuah koordinat sistem sebenarnya pada bidang ya, dapat dibentuk dengan menggunakan sepasang garis tegak lurus mana saja. Jadi yang kalau kartesius yang khusus itu kan x-nya mendatar, y-nya vertikal, tegak lurus. Tapi sebenarnya sebuah koordinat sistem itu bisa saja kita beri sebuah garis S misalnya. Sebuah garis S, sebentar. Nah, maksudnya di sini itu adalah kalau ada garis S, nih garis S, maka ini dia juga sistem koordinat, misalnya ada garis T misalnya. Yang penting dia tegak lurus sini. Kalau yang biasa kartesius kita kan seperti ini. Ini X, ini Y gitu ya. Nah, katanya sebuah koordinat sistem dapat dibentuk dengan menggunakan any pair, setiap pasangan pada setiap pasangan garis yang tegak lurus. Gitu ya. Dengan unitnya boleh segini gitu ya. Atau boleh jaraknya besar gitu. Kita sesuaikan. Nah, kalau di sini, ini dia yang dia ambil sebentar. Nah, contohnya tadi ya, sama juga dengan yang Bapak buat tadi. Kita hapus terlebih dahulu. Sorry, maaf. Discard. Ya, ini ya. Kita lihat di sini, kalau dia ambil S ini sebagai garis S ini sebagai sumbu X, lalu Y-nya adalah yang tegak lurus dengan sumbu S tadi, sumbu X tadi. Maka kalau ada titik P1, P2, Q1, Q2 tadi ya, maka ini dia gambarnya. Kalau titik 2,7, 2,-7, maka dia menjadi A aksennya adalah 2,7 berdasarkan contoh kita yang tadi. In picking a coordinate system for this proof, we shall take the advantage of this freedom by choosing line S as the x-axis and any perpendicular to S as the y-axis. For example, if A sama dengan 2,-7, maka MSA sama dengan A aksen adalah 2,7. Kenapa? Karena di rumus kita tadi A-nya X-nya tetap, lalu ininya menjadi negatif. Negatif dari negatif 7 adalah 7. Maka in general, if W sama dengan XY is any point, we see that MSW sama dengan W aksen sama dengan X, min Y. If in our coordinate system we assume that P has coordinates P1 and P2, and Q has the coordinates Q1 and Q2, it follows that P aksen sama dengan P1, min P2, dan Q aksen sama dengan Q1, min Q2. Then, as in our previous example, it is seen that P aksen Q aksen sama dengan PQ, and from this result we conclude that MS is an isometry, di mana MS kita tadi itu adalah line reflection. Ini membuktikan teorema tadi ya. Refleksi garis ternyata juga merupakan sebuah isometri. Maka kata kunci yang perlu kita pahami di sini yaitu tentang definisi isometri tadi. Lalu kita kaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan kita sebelumnya tentang transformasi dan juga line reflection. Oke, semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas-tugasnya dan kita akan mendiskusikannya dalam pertemuan Zoom kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.